ketua pelayanan dan seluruh panitia untuk maju ke depan menyalakan lilin Advent. Shalom semuanya. Wah, kayaknya kurang semangat nih. Sekali lagi ya Kausi. Shalom. Selamat sore semuanya, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik aja dan selalu sehat ya pastinya. Haleluya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus, karena anugerahnya kita dapat berkumpul bersama di tempat ini. Meskipun tadi kita ada sedikit kendala karena hujan, tapi kami sangat mengapresiasi kedatangan teman-teman sekalian yang tidak bisa dihalangi oleh apapun. Selamat datang kami ucapkan kepada para tamu undangan yang telah bersedia hadir di tempat ini. Iya betul sekali Via, senang bisa bertemu bertatap muka dengan rekan-rekan sekalian. Terlebih lagi, tahun ini Natal SPP Kalawa bisa dimeriahkan dengan datangnya rekan-rekan dari luar SPP Kalawa. Mengingat tahun kemarin, ibadah SPP kami dirayakan secara internal. Tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting kan hari ini kita sudah ada bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, kami rindu nih untuk menyapa rekan-rekan muda-mudi sekalian terlebih dahulu. Sama nih, aku juga. Oke, kalau gitu kita melihat apakah ada muda-mudi dari SPP Efrata di sini, boleh lambaikan tangannya. Halo, selamat datang. Kalau SPP Jemaat GKI Selat ada nggak? Oh ada banyak, halo selamat datang. Oke, sekarang nih yang agak jauh ya, SPP Basarang ada. Wah, keren nih dari Basarang, antusiasnya tinggi banget walaupun jaraknya lumayan jauh ya. Oke, sekarang yang dari SPP Dahirang ada nggak? Dahirang ada. Oh ada, Oh ada, halo Kak. Halo. Kalau dari SPP Barimba ada nggak? Oh belum datang, nggak apa-apa ya Kak. Sekarang kalau dari SPP Hampatung. Hampatung ada atau masih dalam perjalanan mungkin ya. Oke, ini lebih jauh lagi nih. Yang dari Mandumai ada hadir, boleh lambaikan tangannya yang dari Mandumai. Ayo dong. Ayo yang Ada? dari Mandumai ada nggak? Belum datang juga ya, nggak apa-apa, kita doain semoga selamat di jalan ya. Nah sekarang yang gerejanya sama-sama di Jalan Pilau nih. Yang dari gereja Betani ada nggak? Oh ada ternyata, halo. Terakhir, pemuda remaja Kalawa, boleh lambaikan tangan sambil katakan shalom ke teman-temannya, shalom. Puji Tuhan ya, banyak sekali yang hadir hari ini. Oke, selanjutnya kita mau ngapain nih Via? Kita tadi udah absen juga. Nah, sekarang kita mau baca ini, tema dan subtema Natal SPP Kalawa tahun ini. Seperti yang kita bisa lihat di spanduk, untuk tema Natal kita tahun ini, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, diambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Dan subtema Natal SPP Kalawa tahun ini, A Love to Last. Kita baca bareng-bareng ya. 1,
2, 3. Teman-teman ada yang nggak tahu nggak arti love to last apa? Boleh angkat tangan yang tahu? Atau mau dikasih tahu? Kasih Boleh, tahu. Kak. Love to last artinya cinta untuk bertahan. Iya. Wah, keren banget ya Kak, artinya ternyata. Iya nih. Dan selanjutnya kami akan membacakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan, dan yang ketiga ada ibadah. Kami juga selalu mengingatkan rekan-rekan muda-mudi sekalian untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ada demi kenyamanan kita bersama. Untuk mengefisienkan waktu, sekarang kita akan mendengarkan laporan dari Ketua Panitia Natal SPP Kalawa tahun 2021. Kepada Ketua Panitia Natal kami persilahkan. Kita telah berada di Minggu Advent ketiga dan beberapa hari lagi kita akan masuki hari Natal di tanggal 25 Desember menyambut kehadiran Sang Juru Selamat. Pertama-tama, Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Majelis GKE Kalawa yang mewakili, yang saya hormati penasehat-penasehat Seksi Pelayanan Pemuda Jemaat GKE Kalawa, yang saya hormati dan kasihi Bapak Ibu Pendeta, yang saya hormati Ketua beserta pengurus Komisi Pelayanan Remaja Pemuda, dan yang saya hormati Ketua beserta pengurus Seksi Pelayanan Pemuda GKE Kalawa, yang saya hormati seluruh ketua SPRP yang hadir pada saat ini, dan yang saya kasihi seluruh rekan muda-mudi dan tamu undangan yang boleh hadir sore hari ini. Izinkan saya atas nama Panitia Natal Seksi Pelayanan Pemuda Jemaat GKE Kalawa pada kesempatan ini untuk membacakan laporan penyelenggaraan ibadah Natal Seksi Pelayanan Pemuda Jemaat GKE Kalawa di sore hari ini. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, ibadah Natal kita nanti bernuansa tren masa kini, dan inilah yang dibuat oleh panitia dan pengurus SPP Kalawa. Pelaksanaan ibadah Natal ini didukung dengan kekuatan dana sebesar 8 juta rupiah yang didapat dari uang kas dan hasil penjualan makanan, dan juga dibantu oleh rekan-rekan SPP Kalawa dan pihak-pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Momentum ibadah Natal kita pada sore hari ini hendaknya dapat menjadikan kita semua untuk selalu bersama-sama hidup dalam kasih persaudaraan. Atas nama panitia dan pengurus jemaat GKE Kalawa, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak, Ibu, dan rekan-rekan pemuda remaja dalam ibadah Natal SPP Jemaat GKE Kalawa ini. Terima kasih sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah memberikan dukungan baik dalam bentuk material, tenaga, maupun spiritual. Terima kasih juga kepada seluruh panitia dan pengurus yang telah mempersiapkan ibadah Natal ini dengan sebaik mungkin. Terima kasih yang teristimewa kami persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra Natal yang telah mempercayakan pelayanan ini kepada kami. Kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya apabila dalam pelaksanaan Natal ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati. Dan lewat kesempatan ini, izinkanlah kami menyampaikan selamat merayakan Natal tahun 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Kiranya kasih Kristus terus memperkuat kita bahkan di masa-masa ini sekalipun. Tuhan Yesus memberkati. Sekian, terima kasih. Panitia Ibadah Natal SPP Jemaat GKE Kalawa tahun 2021. Shalom. Terima kasih Kak Billy untuk laporannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Seksi Pelayanan Pemuda Kalawa. Kepada Ketua Seksi Pelayanan Pemuda Kalawa kami persilahkan.
Tes. Ya. Salam. Mana semangatnya? Salam. Nah, gitu dong. Ini kan Natal Pemuda gitu ya. Pertama-tama saya sebagai Ketua SPP mengucapkan selamat datang pada para tamu undangan, baik itu yang dari Resort Kapuas maupun di luar Kapuas. Kami mohon maaf sebelumnya karena kalau di undangan seharusnya acara kita akan dimulai jam 3 sore. Tapi karena tadi kebetulan hujan lebat, jadi kami berserta panitia sepakat untuk diundur jadi jam 4:30. Jadi mundur 1 jam setengah. Tapi kami harapkan dengan diundurnya waktu ini tidak mengurangi sukacita teman-teman yang datang sore ini untuk kita sama-sama merayakan ibadah Natal ya. Setelah 2 tahun berlalu, akhirnya kita dapat bertemu kembali. Karena seperti MC bilang tadi, untuk tahun kemarin SPP Kelawa Natalnya internal atau untuk tersendiri gitu ya. Akhir kita ketemu itu tahun 2019. Dan akhirnya kita bisa bertemu lagi di tahun ini dengan suasana baru yang pastinya kita pakai masker ya, karena kita harus mengikuti protokol kesehatan. Tidak banyak yang mau saya sampaikan, yang pasti saya mengucapkan selamat datang. Mari kita rayakan Natal kita bersama-sama. Semoga Natal tahun ini menjadi semangat kita untuk menyambut tahun yang baru dan sampai bertemu lagi di Natal tahun depan, di Natal Pemuda Kelawa di tahun 2022. Selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Dery untuk sambutannya. Dan yang terakhir dalam sesi pokok sambutan, kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Penasehat SPP. Kepada Om Neto kami persilahkan. Salam Bapak Ibu. Selamat sore. Salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kasih dan setianya, sehingga kita pada sore hari ini bisa hadir bersama-sama Seksi Pelayanan Pemuda Jemaat GKE Kalawa tahun 2021 yang pada sore hari ini merayakan perayaan Natal. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Pendeta yang sudah hadir pada saat ini, dan juga kepada Seksi Pelayanan Pemuda yang sudah berapa hari atau sejauh hari sudah mempersiapkan diri untuk menyelenggarakan Natal pada tahun ini. Dan saya juga merasa berbahagia pada sore hari ini melihat begitu antusias, semangat Seksi Pelayanan Pemuda Jemaat GKE Kalawa pada tahun ini. Dan saya juga merasa bersukacita ikut bersama dengan Seksi Pelayanan Pemuda Jemaat GKE Kalawa pada tahun ini. Bapak Ibu sidang masyarakat Natal yang kekasih Kristus, saya tidak berpanjang lebar, dan pada kesempatan ini saya mohon kepada Ibu Pendeta Mita, karena pada tahun ini kita masih belum bisa melaksanakan tugas kita mengadakan kunjungan ke Seksi Pelayanan Pemuda yang lain. Semoga bangsa dan negara kita pada tahun 2022 aman, jauh dari COVID-19, sehingga kita bisa melaksanakan kunjungan ke SPP terutama yang dekat aja dulu, terutama Pulang Pisau. Itu bisa diprogramkan dulu, dan saya selaku penasehat Seksi Pelayanan Pemuda, saya mendukung apa yang direncanakan oleh Seksi Pelayanan Pemuda. Dan akhir kata, saya mengucapkan selamat merayakan Natal
25 Desember 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih untuk sambutannya Om Neto. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian yang paling ditunggu-tunggu nih. Apa tuh Pia? Udah pasti dong kita semua menunggu untuk sesi ibadah Natal. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mau masuk lebih dalam kehadirat Tuhan. Yakinlah ketika kita sepakat untuk memuji, memuliakan, dan berdoa kepada Tuhan dengan hati yang tulus, kiranya menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kami undang rekan-rekan pemuda remaja untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi bersama memuji Tuhan, kita melambungkan syukur kepada Sang Juru Selamat dunia. Semuanya boleh bertepuk tangan. Bernyanyilah merdu, lambungkanlah syukur, Juru Selamat dunia dan surya hidupku, terbaring di palungan di malam yang kudus. Yesus penebus, Yesus penebus. Oh bayi yang lemah, hatiku hiburlah, berikanlah berkat-Mu, curahkan kurnia, dan bimbinglah jalanku di dalam dunia. Raja mulia, Raja mulia. Puji dan hormat, sembah dan syukur hanya kepada Tuhan, Sang Juru Selamat dunia, Yesus Sang Penebus. Puji, hormat, sembah, syukur hanya kepadamu Tuhan, Sang Juru Selamat dunia, Yesus Sang Penebus. Puji, hormat, sembah, syukur hanya kepadamu Tuhan, Sang Juru Selamat dunia, Yesus Sang Penebus. Di sorga bergema nyanyian gloria, segenap malaikat memuji Tuhannya, sejahtera dan selamat mengisi dunia selama-lamanya, selama-lamanya. Puji, hormat, sembah dan syukur. Puji, hormat, sembah, syukur hanya kepadamu Tuhan, Sang Juru Selamat dunia, Yesus Sang Penebus. Puji, hormat, sembah, syukur hanya kepadamu Tuhan, Sang Juru Selamat dunia, Yesus Sang
selamat kita. Mari kita tabiskan ibadah Natal kita dengan menerima apotum dan salam. Pertolongan kepada kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Sidang silakan duduk kembali. Sesi pertama dari drama ini bercerita tentang Xavier, seorang anak konglomerat yang tinggal sendirian di sebuah kota besar. Pada saat penerimaan mahasiswa baru di kampus, ia bertemu dengan Joy, lulusan terbaik di kotanya, sehingga ia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan perkuliahan di kota. Kisah cinta mereka dimulai pada hari pertama perkuliahan. Sehari-hari dalam dunia perkuliahan mereka, Xavier tidak pernah membiarkan Joy memiliki waktunya sendiri. Xavier selalu mengekang dan hanya ingin memiliki Joy untuk dirinya sendiri. Xavier menghubungi Joy dan mengajaknya berkencan sepanjang hari. Sayang, balik kampus, kita nonton yuk. Boleh, jangan kemalaman ya. Besok aku harus pergi pagi-pagi ke kampus buat nyelesain tugas akhir ujian semester. Di sisi lain dalam cerita kedua, suatu malam sebelum bulan Desember, seorang pemuda bernama Tian sedang berdoa dan bersimpuh. Ia bertanya, You hear me? Kalau lo ada, lo gak akan biarin gue jatuh kan? Lo angkat gue kan? Lo kemana? God, I give up. Lo gak akan nemuin gue di gereja. I hate you. Tian mempertanyakan arti kehadiran Tuhan dalam kehidupannya dan belum menemukan jawabannya. Sampai ia memutuskan untuk menyerah dan meninggalkan Tuhan. Dan di titik terendahnya, ia akan melakukan apapun untuk mendapatkan uang, termasuk mencuri. Dan bagian ketiga dalam drama ini, di saat ujian akhir semester selesai, akhir tahun pun tiba, Clever menjadi ketua pelaksana acara malam Natal di kampus. Suatu waktu, ia meminta tolong kepada temannya Delano untuk ikut dalam tim pujian malam Natal. Hey bro, tim musik pujian malam Natal perlu lo buat gabung di tim orkestra. Join? Delano dengan lantang menolak dan bercerita tentang kepedihannya di malam Natal. Gue nggak bisa. I hate Christmas. Why bro? You know, malam Natal selalu merenggut kebahagiaan gue. Bokap gue pergi, ninggalin mama dan gue demi wanita lain. Mama gue sakit, trauma,
dan depresi. Dan tahun lalu, di malam Natal yang sama, she is dying. She is gone. I'm grieving. It's hurt, but I'm still alive. Yeah, that's life. I'm so sorry for you. Go ahead, bro. Ya, sukses bro. Sorry, gue nggak bisa bantu. Kami ucap syukur kepadamu ya Tuhanku, pada Natal SPP ini kami dapat berkumpul. Terima kasih atas berkat dan rahmat yang kau beri, atas kesehatan dan kekuatan yang kau beri. Allah Bapa Tuhan, dalam doa Natal ini kami berdoa para pemuda diberkati dalam sukacita dan damai Natal ini. Kami selalu lebih dekat kepada Yesus Tuhan. Kami berdoa untuk pemuda yang lainnya. Tuhan sertai dengan kuat kuasa Roh Kudus. Bapa di sorga, kami serahkan Natal ini. Biarlah kiranya Engkau sertai dan berkati hidup kami semua, dalam tangan Tuhan saja. Ini doa kami, dalam namamu kami berdoa. Amin. Seiring berjalannya waktu, hubungan yang dijalani Joy dan Xavier menjadi tidak terkendali. Xavier menjadi semakin posesif sehingga ia menguasai seluruh kehidupan Joy. Akhir-akhir ini, Joy tidak memiliki waktu banyak karena dia mempersiapkan diri mengikuti perlombaan di luar negeri. Sayang, jadi kamu bakalan pergi. Iya sayang, kan aku udah bilang sama kamu, aku harus berangkat. Aku udah ngomong lama loh. Bisa nggak kali ini aja? Aku janji deh aku nggak akan. Aku sudah ninggalin kuliah aku loh buat besok. Aku sudah ngosongin jadwal aku buat besok supaya aku bisa bersama kamu. Terus kamu pergi begitu aja? Aku udah bilang kan sama kamu, aku besok berangkat. Gimana dong? Kamu egois ya? Iya, aku egois. Sudah 2 kali loh sayang, di setiap anniversary kita, kamu nggak ada sama aku. Aku tuh nggak nyangka, kamu memang benar-benar egois ya. Tapi memang sih, kalau di mata kamu, aku bukan siapa-siapa. Kamu jangan ngomong gitu dong, Vier. Ini aku baru aja nyampe rumah. Aku harus siapin keberangkatan aku buat besok. Aku matiin ya teleponnya.
to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. I found a friend in Jesus. He knows our every weakness. Oh, what a friend is Jesus. He all my sorrows bore. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. I have a friend in Jesus. He knows our every weakness. Oh, what a friend is Jesus. He cleans and make me fully whole. Ujian akhir semester telah selesai. Seluruh mahasiswa mulai mengatur rencana akhir tahun, tetapi tidak bagi Angel. Akhir tahun lo pulang? Iya. Tes. Iya, gue balik. Akhir tahun gue sendiri lagi dong. Orang tua lu gak balik Indo akhir tahun? Enggak, Singapura bikin mereka betah dengan kerjaan. Emang lu gak punya rencana kemana-mana gitu? Pengen sih jalan-jalan kemana aja, tapi gak enak pergi sendirian. Mau gue temenin? Emang gak apa-apa? Lo gak balik Natal tahun ini? It's okay, masih ada tahun berikutnya kok. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Yesaya pasal 11 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima dengan perikop Raja Damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Lukas pasal 2 ayat yang pertama hingga yang ketujuh dengan perikop kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan
sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf, pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Firman-Mu itu bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Setelah kepulangan Joy memutuskan untuk bertemu dengan Xavier dan membicarakan tentang perkelahian mereka tempo hari sebelum Joy berangkat ke luar negeri. Vier, aku udah ngomong baik-baik kalau aku harus berangkat. Tapi kenapa setiap urusan perkuliahan aku harus nunda-nunda. Tapi kalau urusan kamu, aku harus selalu bisa. Tapi aku perlu kamu sayang, dan aku selalu ada setiap kamu butuh aku. Giliran aku nggak mau hubungan ini semuanya tentang kamu. It's all about you. Aku kan juga perlu. Kamu dong, kamu juga harus koreksi diri kamu sendiri, yang egois. Kenapa masalahnya jadi di aku? Kenapa aku yang harus berubah? Kayak kenapa kamu ngebawa seolah semuanya aku yang salah? Kamu tuh sadar gak sih? Kamu itu sudah berbeda, jauh berbeda. Kamu tuh sudah gak ada perhatiannya sama aku. Bahkan di hari spesial kita saja pun, kamu gak ada. Kita nggak bisa kayak gini terus. Mendingan kamu sekarang mikir deh. Kita udah pacaran lama dan setiap kamu minta aku support kamu, aku selalu ngalah loh. Aku capek kamu giniin terus. Aku perlu waktu kayak gitu juga sama kamu. I won't break up. Fine, kalau itu yang kamu mau, terserah, whatever. Hubungan Xavier dan Joy berakhir. Xavier mengira ketika ia putus dengan Joy, ia akan segera mendapatkan kebahagiaan dengan cara yang lain. Sampai dia bertemu dengan Angel. Mereka memulai hubungan dengan penuh ketidakpastian dan tak terarah, antara mengasihi atau hanya sekedar pelarian, memenuhi kebutuhan atau hanya sekedar kesenangan. Hai Hani, hari ini kamu jadi kan nemenin aku belanja? Hai, iya Angel, wait ya. Untuk menyenangkan hati Angel, Xavier membawa Angel berbelanja, memberikan semua hal yang Angel sukai. Apapun ia akan berikan asal Angel tidak pernah pergi darinya. Hani, thanks ya udah beliin aku tas dan sepatu buat malam Natal nanti. Sama-sama Angel, and remember, anytime, any day, anywhere, you must always be my side. Of course honey, I swear.
pujian malam Natal pun tiba. Persiapan yang sempurna yang telah direncanakan oleh Clever telah rampung. Dan pertunjukan pujian malam Natal dimulai. Clever mengarahkan kepada teman-temannya untuk bersiap-siap dalam acara Natal. Tetapi tiba-tiba telah terjadi konslet arus listrik yang tidak diduga oleh Clever. Kenapa nih? Kok listrik padam? Ya mana kami tahu, kami juga bingung cari sana. Di saat Clever bingung dan putus asa karena masih ada pujian yang harus dinyanyikan, ia teringat pada Delano, sahabat baiknya. Clever segera menghampiri Delano. Bro, please, kali ini aja bantuin gue. Kenapa sih? Bantuin apaan? Lo mesti mainin gitar buat gue, karena harus ada satu pujian lagi yang dibawain di malam Natal ini. Gue kan udah bilang, gue nggak mau Clef. Harus berapa kali sih? Kali ini aja deh Lono. Masa lo mau sahabat lo sebagai ketua pelaksana dipermaluin anak-anak karena acara malam pujian Natal ini rusak? Gue nggak bisa, sorry. I hate you bro. Clever meninggalkan Delano dengan perasaan kecewa dan juga marah. Penyalaan lilin Natal dan penekanan tombol pohon Natal. Kami undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Penekanan tombol pohon Natal, kami minta kesediaan MPH Jemaat GKI Kalawa bersama dengan Ketua Panitia Natal untuk maju ke depan. Kemudian kami minta kesediaan penasehat Seksi Pelayanan Pemuda Jemaat GKI Kalawa kepada Om Neto, kami persilahkan. Kepada Pendeta Pelayanan, Pendeta Mita Agustina STH, kepada Ketua Seksi Pelayanan Pemuda Jemaat GKI Kalawa. Kemudian kepada tamu undangan, kami minta kesediaan Ketua Seksi Pelayanan Pemuda Remaja Seipasah untuk maju ke depan sebagai perwakilan dari tamu undangan. Kak Beno, kami persilahkan. Dari Seipasah. Penekanan tombol pohon Natal oleh Ketua MPH dan juga Ketua Panitia Natal, kami persilahkan Ketua Panitia Natal dan MPH untuk menekan tombol pohon Natal, dan penyalaan lilin oleh Ketua SPP, Penasehat, Pendeta Pelayanan dan dari tamu undangan Kabeno, kami persilahkan. Kepada Bapak dan Ibu Pendeta dari Tambak Bajai, kami mohon juga Kak kesediaannya Kak Edi bersama dengan Ibu, kami persilahkan untuk menyalakan lilin juga bersama-sama dengan kami. Silent night, holy night, all is bright, all is bright, round yon Virgin Mother and Child, holy even so. Kami persilakan untuk duduk kembali. Sleep in heavenly peace.
Kami persilakan jemaat untuk duduk kembali. Xavier memandang Joy dari kejauhan di malam pujian Natal. Ia menyadari perasaannya kepada Joy bahwa ia begitu mencintai Joy. Di sisi lain, ia juga memikirkan Angel yang juga begitu mengasihinya. Dan ia pun memahami perasaannya bahwa selama ini Angel tidak bisa menggantikan posisi Joy dalam hatinya. Ia menghampiri Angel dan ingin jujur tentang perasaannya. Angel, Hai Hani. gue mau jujur, kayaknya gue nggak bisa lanjutin hubungan ini karena di hati gue masih ada Joy. Dan malam ini gue sadar bahwa gue masih mencintai Joy. Gue mau kita akhiri hubungan ini. Maksud lo? Jadi selama ini lo cuma main-main sama gue? Lo jahat banget, Xavier. Lo boleh benci gue, lo boleh maki-maki gue, kalau emang itu yang bisa bikin lo tenang. I'm so sorry about this. Xavier pergi dan berpaling meninggalkan Angel. Matteo menghampiri Angel seakan tahu apa yang sedang terjadi. Angel, nangis. Ada buat lo, jangan takut. Dan di malam pujian Natal, ketidakpercayaan Tian tidak menghalanginya untuk menghadiri malam pujian Natal di kampus. Karena ia menghindari kejaran penagih hutang. Dan kampus tempat terbaik untuknya bersembunyi, bertepatan di malam pujian Natal. Gue bodoh, sampai kapan gue harus gini? Lari dan terus lari. Di sisi lain, Delano teringat perkataan sahabat baiknya. Apa gue terlalu jahat? Padahal kan dia cuma minta tolong. Gue nggak bisa kehilangan sahabat gue. Gue harus bantu Clever. Delano menuju aula kampus dan memutuskan untuk membantu Clever. Thanks ya udah ada buat gue. Sama-sama. Gue nggak mau lihat lo sedih lagi. Dan gue berharap ini air mata terakhir yang lo tumpahin buat cowok lain. Gue mau lo bahagia. Lo berharga dan lo berhak dicintai. Dan gue sebenarnya Matteo bergumam di dalam hati. gue berharap gue bisa membuat lo bahagia. Angel, ayo kita ke aula. Malam pujian Natal belum selesai. Delano menyiapkan diri untuk melanjutkan malam pujian Natal. Kali ini demi teman baik gue.
Mereka terkesima melihat permainan gitar yang dibawakan oleh Delano. Setelah itu Delano pergi dan meninggalkan acara tersebut. Acara malam pujian Natal pun selesai. Tian duduk sendiri dan merenungkan kehidupannya. Apa yang telah diperbuatnya selama ini, bahwa kemanapun ia pergi, kemanapun ia menjauh dari Tuhan, dan hidup seolah baik-baik saja tanpa Tuhan adalah sebuah hal kesia-siaan. Tuhan, gue minta maaf, gue janji, gue bakal perbaikin semuanya. Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Sekalipun kita berjalan dalam kekelaman, kita tidak akan pernah takut bahaya sebab Tuhan beserta dengan kita selamanya. Boleh semuanya bertepuk tangan. Tuhan gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Engkau membaringkanku di padang hijau, Kau menyegarkan jiwaku. Kau yang menuntunku ke air yang tenang. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku selamanya. Gada dan tongkatku yang menghiburku. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Engkau membaringkanku di padang yang hijau, Kau menyegarkan jiwaku. Kau yang menuntunku ke air yang tenang. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku selamanya. Gada dan tongkatku yang menghiburku. Kebajikan dan kemurahan mengikutiku seumur hidupku. Kebajikan, kemurahan mengikutiku seumur hidupku. Ku kan tinggal di dalam-Mu sepanjang masa. Kebajikan, kemurahan mengikutiku seumur hidupku. Ku kan tinggal di dalam-Mu sepanjang masa. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku selamanya. Gada dan tongkatku yang menghiburku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku selamanya. Gada dan tongkatmu yang menghiburku. Gada dan tongkatmu yang menghiburku. Gada dan tongkatmu yang menghiburku. Di kampus, Xavier menghampiri Joy dan ingin membicarakan sesuatu kepada Joy. Joy, Oh,
Delano, apa kabar? Not bad. Kamu? Aku baik kok. Joy, aku mau ngomong sesuatu. I'm still loving you. Only you. Maksudnya? Joy, aku menyadari bahwa selama kita bersama, aku terlalu semena-mena, aku terlalu terobsesi, aku terlalu overprotective dengan kehidupan kamu. Aku takut kalau kamu yang adalah kebahagiaanku akan pergi. Setelah kita berpisah, aku kira aku baik-baik saja tanpa kamu. Ternyata tidak. Joy, please beri aku satu kesempatan lagi untuk memperbaiki hubungan kita. Beri aku satu kesempatan lagi untuk aku supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Gak ada yang lebih baik atau jadi pemenang dalam hubungan kita. Aku sadar kalau masing-masing dari kita pernah membuat kesalahan di masa lalu. Dan saat ini gak penting siapa diri kamu di masa lalu dan masa sekarang. Bagi aku, kamu tetaplah seseorang yang baik yang bertindak karena sebuah alasan. Mungkin keterpisahan kita di masa lalu memberi kesempatan buat kita untuk hidup saling memperbaharui hati. Supaya hati kita kembali menemukan bahwa ada hidup yang indah yang layak untuk selalu diperjuangkan bersama dengan Tuhan. Thanks Joy, sudah menerima aku kembali. I love you. I love you too. Clever mencari-cari Delano yang pergi begitu saja dari acara malam pujian Natal. Steve menghampiri Delano. Lo nggak apa-apa bro? Ya, I'm okay. Tapi dari yang gue lihat, lo lagi nggak baik-baik aja. Gue muak aja dengan kehidupan gue dengan Tuhan. Lo tau kan, gue benci Natal. Karena setiap hari Natal, orang-orang terkasih gue direbut sama dia. Lo boleh menyalahkan masa lalu, tetapi ada waktunya ketika lo harus jadi dewasa dan lo terbuka untuk mengampuni, terutama diri lo yang terkadang banyak menuntut dan menyalahkan. Lo perlu maafin orang-orang di masa lalu lo yang gak cukup ngajarin lo tentang cinta. Sebenarnya bukan karena mereka gak mau, tapi mungkin mereka juga gak cukup milikin cinta itu. Jadi cuma sedikit yang bisa mereka bagiin. Berdamai bro, maka hati lo akan bebas. Clever menghampiri Delano. Bro, thank you ya, lo udah bantuin gue. Maafin omongan gue tadi. Gue sadar gak cuman otak dan otot yang bisa gue banggain, tapi ternyata ada Tuhan yang seharusnya gue banggain. Dia yang udah membuat gue bisa sampai di sini, dan dia yang membuat kita semua bisa merasakan kasihnya dia lewat malam pujian Natal ini, bahkan lewat permainan gitar yang lo bawain. Delano terenyuh dan menghela nafas, mengingat kejadian demi kejadian yang dialaminya. Bahkan melalui pribadi yang ia benci sekalipun, pribadi itu tetap menyatakan kasihnya yang indah. Gue berpikir, ternyata kebencian ini menutup hati gue buat ngeliat bahwa dia tetap mengasihi gue, dia tetap ada sama gue. Bahkan di saat gue rapuh sekalipun, di saat orang-orang yang gue sayangin pergi, di saat gue mulai membenci dia gak pernah ninggalin gue. Dan apa yang gue lakuin, di setiap pertunjukan musik yang gue ikutin, dia bikin apa yang gue jalanin dan lakuin berhasil. Gue senang lo semua sadar bahwa dia melekat erat sama kita.
Move on lah pelan-pelan. Jahit sayap hati lo dengan cinta yang udah dia kasih terlebih dahulu buat kita. Karena cuma dengan itu hati kita bersinar dan hati kita semua akan sembuh. Beberapa tahun kemudian, di suatu hari, ketika langit berhenti menumpahkan sumber airnya, ketika fajar masih bersiap-siap merias diri untuk menebarkan pesonanya yang bercahaya saat waktunya tiba. Kunjungannya semalam masih menyisakan jejak basah di setiap penjuru tanah yang disambanginya. Mereka pun hidup dengan sangat baik. Tian pun bekerja di sebuah lembaga kemasyarakatan dan hidup dengan baik. Mateo mengabdikan diri menjadi seorang perawat di klinik Harapan. Clever mengajar di sekolah Kristen di sebuah desa terpencil. Xavier dan Joy telah bersama-sama sepakat untuk saling menerima, untuk saling memahami dan mengerti satu sama lain. Bahwa hidup bukanlah tentang dua orang, tetapi hidup melainkan mengenai satu tujuan yang sama. Bersama-sama setuju untuk berbagi setiap cerita, untuk berbagi setiap kehidupan. Xavier dan Joy sepakat untuk hidup bersama. Cinta menemukan jalannya, akan ada cinta yang tidak pernah berkurang sedikit pun. Meski kamu melukai cinta itu tanpa batas. Itulah hati Tuhan, hati yang selalu memelukmu dalam setiap perjuanganmu mencintai dan mengampuni. A love to last. Cinta untuk bertahan. Untuk Xavier dan Joy, semoga berjodoh ya. Shalom. Shalom.
Apa kabarnya sore hari ini? Kalau baik-baik saja dan luar biasa, silahkan lambaikan tangannya. Mari kita membentuk dua jari seperti ini. Kita katakan salam damai kepada teman kiri kanan kita. Salam damai. Salam damai. Sedikit saja hal yang ingin saya sampaikan bagi kita. Kasih pada hakikatnya adalah komunikasi. Kasih mengarah pada keterbukaan dan kesediaan untuk berbagi. Jika hatimu cukup merasakan kasih, maka tidak akan sulit untuk hidup bersama dengan yang lain. Tetapi seringkali hati kita tidak terbuka karena tidak adanya sentuhan kasih yang melembutkan hati. Masalah kita, orang-orang dari masa lalu kita, teman kita, gebetan kita, pacar kita, mungkin adalah orang-orang yang tanpa sengaja atau mungkin secara sengaja melukai hati dan perasaan kita. Tetapi berdasarkan subtema kita pada sore hari ini, a love to last, cinta untuk bertahan. Ketika kita senantiasa bertahan mencintai Tuhan, maka kita pun bisa bertahan mencintai orang-orang di sekitar kita, bahkan mencintai mereka-mereka yang sering menyakiti hati kita. Ada sebuah lagu untuk kita. Kalau bisa, kalau teman-teman bisa, mungkin bisa menyanyikannya bersama-sama dengan saya. Semuanya. Saat ku terjaga hingga ku terlelap nanti, selama itu aku akan selalu mengingatmu. Shalom, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai hidup kami. Hingga pada saat ini kami boleh kembali bersama-sama berkumpul untuk memuji serta memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik,
terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar bersama-sama. Kiranya firman Tuhan boleh tumbuh di hati kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan menaikkan doa syafaat kami. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami, pemuda-pemudimu yang ada di tempat ini. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan boleh melingkupi kami. Tuhan boleh menjaga kami dan Tuhan selalu membimbing kami. Di mana di masa muda kami banyak sekali godaan dan tantangan yang bisa menjauhkan kami dari-Mu. Biarlah Tuhan boleh memberikan kami roh hikmat dan ketaatan kepada orang tua, terlebih terhadap perintah-perintah-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Biarlah tangan Tuhan boleh menjamah setiap penyakitnya. Begitupun untuk saudara-saudara kami yang sedang menghadapi persoalan, kiranya Tuhan boleh membuka pintu bagi mereka. Bapa yang baik, juga pada saat ini kami berdoa untuk kami pemuda-pemudimu yang sedang menempuh pendidikan. Kiranya Roh Kudus Tuhan boleh mengurapi kami, sehingga kami boleh melaksanakan setiap tugas kami sebagai pelajar dengan baik. Begitupun bagi pemuda-pemudimu yang pada saat ini sedang bekerja ataupun mencari pekerjaan. Kiranya berkat Tuhan selalu menyertai mereka dan Tuhan selalu memberikan mereka ketekunan dan semangat. Sehingga apa yang mereka lakukan dan mereka usahakan semua boleh beroleh berkat. Bapa kami Yesus Kristus yang berada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat hari ini, karena Engkau telah memberikan kesempatan untuk kami saling berkumpul, saling menguatkan, dan saling mendoakan satu sama lain. Ya Bapa, melalui doa ini, kami ingin terus memohon agar bangsa dan negara kami tempat kami tinggal, kiranya Engkau selalu lindungi dengan kasih yang tulus, dan selalu membantu bangsa ini agar terbebas dari segala macam bencana, malapetaka, pertikaian antar suku dan agama, hingga satukan kami semua dalam kasih suci-Mu, untuk bisa memberi dampak yang baik bagi negara tercinta kami ini. Tidak lupa, kami juga ingin mendoakan seluruh pemimpin bangsa kami, mulai dari Presiden, anggota DPR, MPR, hingga para bawahannya. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan hikmat, sifat bijaksana, kejujuran, adil, dan sikap yang takut akan Engkau, supaya mereka bisa menjalankan pekerjaannya sesuai kehendak-Mu. Biarlah segala hal baik datang kepada kami, dan segala hal buruk Engkau hilangkan dari bangsa negara ini. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa agar pelayan-Mu dan semua jemaat-Mu senantiasa Kau berikan kekuatan dan kesehatan untuk terus memberikan pelayanan terbaik untuk-Mu, ya Bapa. Kami juga memohon supaya gereja yang kami pijak ini serta seluruh gereja di dunia dapat turut ditambahkan jiwa-jiwa baru yang ingin diperbaharui dan selalu ingin menjadi serupa dengan Kristus, sehingga gereja-Mu dapat selalu berkembang di dalam nama-Mu. Ya Bapa, berkatilah pendeta dan seluruh hamba-Mu yang telah melayani dan memberitakan firman-Mu. Kami berdoa agar melewati hamba-Mu, banyak orang-orang menjadi lebih rindu untuk dekat dengan-Mu. Biarlah mereka selalu dikuatkan dan diurapi oleh Roh Kudus ketika melayani. Kami juga berdoa karena mula semua firman yang mereka sampaikan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Berkatilah kehidupan mereka agar selalu dicukupkan, dilindungi, dan diberi kesehatan untuk senantiasa melayani Engkau. Berkati juga ya Bapa para pelayan-Mu yang melayani dimanapun mereka berada, baik itu pendeta, penetua, diaken, pemain musik, singer, petugas LCD, guru sekolah minggu, dan semua orang yang bekerja di ladang Tuhan. Engkau berikan kesehatan kepada mereka, agar mereka senantiasa setia melayani Tuhan
dengan tulus ikhlas tanpa adanya beban, sehingga mereka dapat menjadi berkat untuk semua orang. Tuhan, masih banyak permohonan yang sebenarnya ingin kami sampaikan, namun hanya sebagian saja yang bisa kami ucapkan, karena kami tahu Engkau mengetahui apa saja permohonan dari hati kami. Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah syafaat kami ya Bapa, yang kami akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami makanan pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita bagi Tuhan. Namun sebelum itu, dengarkanlah nas persembahan ini yang terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, sebagai wujud kesetiaan serta ketaatan kami dalam melakukan segala kehendak-Mu, dan juga sebagai ucapan syukur kami atas segala berkat yang Engkau curahkan atas hidup kami sekalian, sebagaimana yang kami nyatakan melalui persembahan yang telah kami serahkan. Terimalah dan berkatilah ya Bapa, supaya ini dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan dan pelebaran Injil-Mu, dan bersama itu kami serahkan pula tubuh dan jiwa kami, supaya boleh menjadi persembahan yang hidup untuk melayani Tuhan dan sesama, demi untuk kepujian dan hormat akan nama Tuhan, sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Fajar yang baru sudah rekat, Yesus Kristus datang dalam
segera jalan baginya, siapkan jalan baginya. Langit baru, bumi baru telah datang bagiku. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Fajar baru telah mereka, Yesus telah datang di dunia, bukalah hatimu. Rindukan dan nantikan. Fajar yang baru sudah mereka. Rindukanlah, nantikanlah, fajar baru sudah mereka. Nyanyikanlah sukacita, juru selamat kita telah tiba. Siapkanlah jalan baginya, Yesus Kristus datang ke dunia. Tinggikanlah dan pujilah Yesus Kristus Raja kita, Raja kita. Langit baru, bumi baru telah datang bagiku. Mbak boleh bertepuk tangan. Langit baru telah datang bagiku, bumi baru telah datang bagimu. Fajar baru telah mereka tanda, Yesus telah datang di dunia. Langit baru telah datang bagiku, bumi baru telah datang bagimu. Fajar baru telah merekah, maka bukalah hatimu padanya. Nyata kasihnya pada manusia, Allah yang esa, layak disembah. Kristus datanglah, malam pun lenyap, fajar merekah. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Ibadah kita telah selesai. Shalom semuanya, semangat. Sekali lagi dong, shalom. Masih semangat? Harus dong, harus masih semangat. Kan hari ini hari Natal, suatu sukacita yang tak terhingga bagi kita semua. Oke, kita masih ada satu sesi lagi nih Vi. Dalam kesempatan ini kami dari SPP Kalawa rindu untuk berbagi berkat. Oleh karena itu, bagi nama-nama yang kami sebutkan, kami mohon kesediaannya untuk maju ke depan. Yang pertama, Pendeta Aga Dismiati. Yang kedua, Pendeta Setia Arianti. Yang ketiga, Pendeta Yurike W. Aroj. Yang keempat, Pendeta Mita Agustina. Yang kelima, Pendeta Susi. Yang keenam, Pendeta Christine Etomasila. Dan yang ketujuh, Kareski Olvano. Kami persilahkan untuk maju ke depan. Kami persilakan kepada Bapak Ibu Pendeta yang hadir pada sore hari ini untuk maju ke depan. Bapak dan Ibu yang dari Tambak Bajai, kami persilahkan Bu Pendeta pelayanan. Kami persilahkan untuk maju ke depan, boleh ke atas ini. Kami minta kesediaan Ketua Panitia Natal untuk menyerahkan bingkisan. Ketua Panitia Natal SPP Kalawa kepada Kak Billy untuk maju ke depan. Kak Billy, Kak Billy, Kak Billy, Kak Billy untuk menyerahkan bingkisan ini kepada Bapak Ibu Pendeta, juga Kak Reski yang boleh hadir pada saat sore hari ini melayani kita semua. Ibu Pendeta Setia Arianti STH. Selamat Hari Natal Ibu. Ibu Pendeta Mita Agustina STH, selamat Hari Natal Ibu. Kepada Bapak Pendeta Edi dari Tambak Bajai, terima kasih. Kepada Kareski Olvano, terima kasih atas pelayanannya. Dan juga kepada Ibu Pendeta Penny Pera STH dari Tambak Bajai. Dari Terusan mohon maaf, melayani di Terusan mohon maaf Ibu. Terima kasih, boleh foto bersama dulu Ibu, Bapak Billy kesini dulu Bapak. Silakan foto bersama dulu. Boleh lampunya dihidupin dulu kali ya. Kakak, lampunya boleh dihidupin dulu. Tunggu sebentar Ibu, Ibu Bapak Pendeta. Lampunya dihidupin dulu. Iya terima kasih, boleh diulangin lagi fotonya sekali lagi. Boleh kasih love. Terima kasih atas kesediaannya hadir dan melayani kami pada hari ini Bapak Ibu Pendeta. Terima kasih Kak Reski juga, terima kasih sudah melayani kami di tempat ini. Juga kami memiliki diakonia untuk orang-orang terkasih kami di Jemaat GKI Kalawa yang melayani kami, namun mereka hari ini tidak dapat hadir. Struktur gereja karena mereka tidak dapat hadir di tempat ini, akan kami serahkan nanti diakonia atau bingkisan Natal ini. Ya, ini telah disediakan konsumsi oleh teman-teman panitia. Mau dibawa pulang boleh, mau makan di sini juga boleh. Kami persilahkan teman-teman dan kami memohon kesediaan Ibu Pendeta Setia Arianti untuk membawa kami di dalam doa makan, terima berkat, juga doa untuk kembali ke tempat kami masing-masing. Ada yang kembali ke Basarang, kemana-mana tempat begitu. Ibu mohon kesediaannya untuk
Didoakan, terima kasih. Shalom. Sukacita tidak hari ini? Haleluya. Pendeta Edi sukacita tidak? Kenapa saya lihat sedih? Apakah membayangkan jalan Tambak Bejai? Mari rekan-rekan muda kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau percayakan sukacita dan berkat bagi kami, anak-anak mudamu pada saat ini. Kami percaya dari awal sampai berakhirnya rangkaian ibadah Natal ini, di dalamnya kami beroleh kekuatan dalam iman pengharapan, di dalamnya kami beroleh sukacita dan berkat untuk menjalani masa muda kami dengan rasa takut akan Tuhan. Terlebih kami boleh sungguh-sungguh untuk hidup dalam kasih. Bapa di sorga, terima kasih untuk segala sesuatu yang telah Kau berikan. Terima kasih Engkau memampukan SPP Kalawa, Panitia Natal untuk boleh mempersiapkan segala sesuatunya dari awal sampai pelaksanaan. Kalau semua boleh terlaksana dengan baik, kami percaya karena campur tangan Tuhan. Dalam sukacitanya mereka berbagi makanan dan minuman. Diberkatilah, boleh menjadi sumber kesehatan dan kekuatan bagi setiap kami yang menikmatinya. Demikian Bapa di surga, pada saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Baik kami yang akan kembali ke rumah kami masing-masing yang ada di kota Kuala Kapuas, ke Basarang, dan ke berbagai tempat di luar kota Kuala Kapuas. Kami serahkan perjalanan kami untuk senantiasa dilindungi, disertai oleh-Mu, sehingga kami dapat sampai dengan keadaan selamat, sukacita, bertemu dengan keluarga. Dan pada saatnya kami percaya kami anak-anak muda-Mu dapat kembali berkumpul dalam sukacita yang boleh Tuhan rencanakan, yang boleh Tuhan rancang atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima Silahkan menikmati baik di sini maupun di rumah. Terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah membawa kami dalam doa. Dan demikianlah ibadah Natal Seksi Pelayanan Pemuda Jemaat GKI Kalawa tahun 2021. Kami mewakili seluruh anggota Seksi Pelayanan Pemuda Kalawa mengucapkan Selamat Natal 2021 dan menyongsong tahun baru 2022. Kiranya damai Natal terus hidup di dalam hati kita. Kami mewakili panitia mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ibadah Natal ini ada sesuatu yang kurang berkenan. Akhir kata kami ucapkan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat Natal teman-teman. Jaga kesehatan sampai bertemu di hari-hari berikutnya, tetap kuat. Shalom, hati-hati di jalan. Boleh pemusik